Halo, bonjour, bienvenue atau selamat datang di YouTube channel saya, Aseani Setiorini Karna. Pukul 7.41 pagi waktu Prancis, saya berada di stasiun kereta Kota Nantes di Région Pays de la Loire, Prancis. Dua layar monitor di stasiun kereta menampilkan jadwal kedatangan untuk layar berwarna hijau dan jadwal keberangkatan untuk layar berwarna biru. Di stasiun ini, penumpang naik ke lantai 1 untuk melakukan pengecekan tiket atau untuk memasuki ruang tunggu. Melihat stasiunnya seperti kita lagi ada di bandara ya. Nah, setelah kita memasuki ruang tunggu, di sisi kiri dan juga kanan, kita bisa melihat nomor-nomor pintu peron. Nah, kalau untuk beli tiketnya sendiri gimana? Untuk beli tiketnya sendiri bisa dipesan melalui aplikasi SNCF. SNCF ini seperti PT KAI di Indonesia. Setelah kita membeli tiket, kode barcode tiket elektronik yang sudah kita dapat di tiket tersebut, kita scan secara mandiri dari smartphone kita pada saat memasuki pintu peron. Dan tujuan saya hari ini adalah ke kota Paris. Bonjour, selamat pagi. Hari ini tanggal 3 Oktober 2022, jam berapa? Jam 8 kurang 10 waktu setempat. Nah, aku lagi berada di stasiun Nantes atau Gare de Nantes. Mau kemana? Mau ke Paris, karena hari ini aku harus perpanjang paspor di KBRI Paris, Prancis. Jadi di Prancis sendiri ada dua KBRI, yang satu lokasinya di Paris dan yang kedua lokasinya ada di Marseille. Karena aku tinggal di kota Nantes, itu masuk ke wilayahnya KBRI Paris. Jadi harus ke Paris buat perpanjang paspor. Nah, perjalanan dari kota Nantes ke Paris itu sekitar 2,5 jam. Pakai apa? Jadi naik TGV. TGV atau kepanjangan dari Train à Grande Vitesse, itu adalah kereta yang membawa penumpang di wilayah Prancis untuk ke kota-kota besar. Jadi antar kota dan juga antar region. Nah, kayak gimana keretanya? Nanti kita lihat ya perjalanannya kayak apa. Nah, ini dia kereta cepatnya Prancis atau TGV atau kepanjangan dari Train à Grande Vitesse. Kereta TGV sendiri terbagi menjadi 2 lantai. Kita bisa memesan nomor tempat duduk entah itu di lantai 1 ataupun di lantai 2 melalui aplikasi SNCF. Seperti saya hari ini, saya memesan tempat duduk di lantai 2. Dan seperti inilah interior gerbong kelas 2 yang saya tempati di lantai atas. Ada lampu utama di setiap kursi penumpang. Pada pegangan kursi terdapat tombol untuk lampu baca dan juga pengaturan jok kursi. Ada juga meja lipat, persis seperti kalau kita sedang berada di pesawat. Kemudian ada colokan adaptor dan USB juga, jadi kita bisa merecharge smartphone kita selama perjalanan. Di dalam ada juga kabin untuk menaruh barang bawaan penumpang. Nah, kalau nomor tempat duduk penumpang, tertulisnya berada di sisi kiri dan juga kanan kursi yang berada di koridor. Kemudian ada juga hanger kecil yang berwarna biru. Sekarang saatnya kita menikmati pemandangan dari jendela kereta.
Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam dari kota Nantes, akhirnya aku sampai di Paris. Oke, kita udah sampai di Gare Montparnasse Paris. Nah, setelah ini aku mau lanjut naik metro atau kereta bawah tanahnya Paris buat nyampe ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Stasiun kereta di Gare Montparnasse Paris sudah terintegrasi langsung dengan transportasi publik lainnya. Dari stasiun ini, saya kemudian melanjutkan perjalanan menaiki metro nomor 6 untuk menuju ke KBRI Paris. Nah, seperti inilah stasiun kereta bawah tanahnya Paris. Di jam-jam sibuk biasanya kita harus berhati-hati karena apa? Karena selalu penuh dengan penumpang dan juga ada copet. Dan ini adalah kantor KBRI di Paris. Nah, tadi aku udah selesai bikin pembuatan paspor baru di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris. Nah, sekarang aku di Paris, jadi sekarang makan siang. Sekarang jam 2 waktu setempat. Nah, sekarang aku mau coba makan siang di restoran Prancis, namanya adalah Bouillon Pigalle. Nah, ini salah satu restoran Prancis yang ada di Paris yang lumayan terkenal. Menunya seperti apa nanti kita lihat. Dan tadi untuk pembuatan paspor baru atau perpanjang paspor baru di KBRI Paris itu ternyata nggak terlalu lama. Tapi yang pertama itu harus kita reservasi dulu atau bikin janji temu melalui email ke konsulernya KBRI, kemudian kita tentuin hari dan tanggalnya. Setelah itu kita datang bersama dokumen, kita menyerahkan sejumlah dokumen. Nanti dokumennya apa aja nanti aku rinciin di sini. Tadi sekitar 10 menit aja sih, jadi setelah datang ke KBRI terus kita kasih sejumlah dokumen yang diperlukan. Salah satunya adalah fotokopi paspor lama, izin tinggal di Prancis, kemudian kalau misalkan kamu menikah, in case dalam case saya sudah menikah dengan orang Prancis, jadi saya harus melampirkan akte de mariage atau akte pernikahan dan juga carte de la famille atau kartu keluarga. Kemudian kita kasih sejumlah dokumen, terus pengambilan data biometrik karena ini adalah kali pertama aku bikin paspor baru di Prancis, jadi harus ada pengambilan data biometrik. Setelah itu foto, udah habis itu kelar. Terus kita nunggu sekitar 2 minggu, nanti paspornya bisa dikirim ke kita atau kita bisa balik lagi ke KBRI. Nah, sekarang kita lihat menunya di restoran ini apa. Oke? Restoran Bouillon Pigalle ini merupakan salah satu restoran yang menyajikan masakan tradisional Prancis. Buka selama 24 jam dan selalu ramai didatangi pelanggan, baik itu turis maupun orang Prancis itu sendiri. Untuk makanan
pembuka, suami saya memesan los almural atau tulang sumsum dan saya memesan sop kuah kaldu unggas. Sementara untuk makanan utama, suami saya memesan beefsteak sos roquefort dan saya memesan rôti de veau braisé aux oignons purés. Perjalanan pulang ke kota Nantes, saya memesan kursi penumpang kelas 1 di lantai atas. Untuk fasilitas meja lipat terdapat 2 kompartemen. Yang pertama adalah meja lipat ukuran kecil untuk menaruh gadget saat kita mengisi baterai. Dan yang kedua adalah meja lipat ukuran besar untuk kita makan dan minum. Ada tempat untuk nyimpan gelas juga loh. Kemudian ada juga hanger kecil untuk kita menggantungkan pakaian. Ada pijakan kaki. Dan ternyata ada juga kaca loh. Sekian video saya kali ini. Sampai jumpa. Au revoir.